Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridya Marsha Putri, mahasiswa UT S1 PGSD. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan mengenai karir saya, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar IPA materi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan menggunakan model pembelajaran quantum teaching pada siswa kelas 6 SD Parapan Palembang. Di sini ada abstrak yang dimana berisi dari latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian ini, kemudian ada siklus-siklusnya, siklus 1 dan siklus 2, dikarenakan pandemi COVID sehingga tidak adanya siswa. Kemudian di sini juga menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Ya, setelah itu baru nanti akan adanya diharapkan penelitian ini berguna untuk diterapkan di pembelajaran. Adapun yang akan dibahas antara lain pendahuluan, kajian pustaka, pelaksanaan penelitian, kemudian hasil, dan terakhir adalah bagaimana kesimpulan dan saran serta tindak lanjut. Nah, adapun pendahuluan di sini latar belakang masalah yang dihadapi atau yang dilihat oleh peneliti antara lain itu hasil belajar siswa yang masih rendah, hasil belajar IPA-nya yang masih rendah, siswa kurang memahami penjelasan guru dan tidak aktif dalam proses pembelajaran, kemudian penggunaan medianya yang belum menarik minat siswa. Setelah itu metode pembelajaran yang digunakan itu masih kurang tepat. Nah, di sini ada rumusan masalah bahwa apakah melihat model pembelajaran quantum teaching itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SD Paramount kelas 6. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan hasil belajar siswa. Adapun manfaatnya bagi pihak siswa sendiri itu mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik, kemudian guru mendapatkan pengalaman mengajar yang dapat meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri, kemudian kepada pihak sekolah itu dapat meningkatkan kualitas dari peserta didiknya. Nah, di sini di bab 2 ada kajian pustaka, di mana ada beberapa pendapat dari ilmuwan beberapa orang, ada hakikat IPA-nya dari Darmojo dan Kaligis bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dan segala isinya. Nah, di sini bisa dilihat selebihnya. Kemudian ada karakteristik pembelajaran IPA, ya, bahwa pembelajaran IPA itu menekankan pada pengalaman langsung. Artinya siswa diminta untuk aktif, bukan gurunya, tapi siswanya yang lebih aktif. Untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran IPA di sini bisa dilihat bahwa ada menurut BNSP, kemudian menurut Muslihat, di mana menurut Muslihat tujuan pembelajaran IPA itu untuk menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif dari siswa tersebut. Ya, kemudian siswa tersebut mampu menyelidiki alam sekitar, kemudian memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, di sini ada ruang lingkup KD dan indikatornya. Di sini bisa dilihat bahwa kompetensinya menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian, nah di sini saya menggunakan model pembelajaran quantum teaching, di mana menurut The Porter, quantum teaching adalah konsep yang menguraikan cara-cara baru dalam mempermudah proses belajar mengajar lewat pemaduan unsur seni dan pencapaian yang terarah apapun mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian ini ada langkah-langkah model pembelajaran quantum teaching, yaitu kekuatan ambak, di mana di sini siswa itu diberi motivasi oleh guru. Ya, jadi guru itu selalu memberikan motivasi agar siswa itu mau melakukan pembelajaran. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Yang keempat, membebaskan gaya belajarnya. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan
membaca, yang ketujuh menjadikan anak lebih kreatif, yang kedelapan melatih kekuatan memori si anak. Nah, di sini di tahap 3 ada pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran, di mana penelitian ini dilakukan di SD Paramount School, Jalan MP Mangkunegaran nomor 10 sampai dengan 20 Kenten, dilakukan di kelas 6 yang memiliki 22 orang siswa, di mana pada tahap prasiklus itu peneliti melihat melalui hasil nilai belajar siswa, kemudian pada siklus 1 itu dan siklus 2 itu tanpa adanya siswa dikarenakan pandemi COVID-19. Penelitian ini dibantu oleh supervisor 1 yaitu Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD dan teman sejawat saya yaitu Afiza Handayani SPD. Dan tak lupa juga saya dibantu oleh Kepala Sekolah SD Paramount Palembang Ibu Erni Sutrasari SPD selaku Kepala Sekolah yang memberikan waktu untuk melakukan penelitian. Di tahap B itu ada desain prosedur perbaikan pembelajaran, di mana desain prosedur perbaikan pembelajaran itu ada desain prosedurnya, ada perencanaan tindakan simulasi siklus 1, di mana perencanaan ini guru melakukan pembuatan RPP, ya. Kemudian pelaksanaan tindakan simulasi siklus 1, di mana di sini juga guru melakukan yang namanya persepsi, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir yang melakukan kesimpulan. Nah, pada pengamatan observasi simulasi siklus 1 itu peneliti diamati oleh supervisor 1 dan teman sejawat, yang dimana hasilnya akan didapatkan refleksi dari simulasi siklus 1, yaitu adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan siklus 1. Kemudian ketika pada saat melakukan kegiatan simulasi siklus 1 itu masih didapatkan kelemahan, maka akan dilanjutkan ke simulasi siklus 2. Di sini ada desain prosedur perbaikan pembelajaran simulasi siklus 2. Sama perencanaannya itu guru tetap melakukan pembelajaran pembuatan RPP. Ya, pembuatan RPP-nya itu berbeda dengan simulasi siklus 1. Nah, di pelaksanaan tindakan simulasi siklus 2, guru tetap juga melakukan kegiatan awal atau persepsi, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup, di mana pada kegiatan inti inilah guru di simulasi siklus 2 atau peneliti itu melakukan langkah-langkah quality teaching yang mungkin di simulasi siklus 1 sebelumnya itu belum diterapkan secara menyeluruh. Jadi pada pelaksanaan simulasi siklus 2 ini yang sudah diterapkan itu antara lain guru sudah memberikan motivasi kepada siswa, kemudian langkah-langkah pembelajaran quality teaching itu sudah dilakukan. Yang ketiga, guru menyiapkan media juga sudah menarik minat siswa, dalam hal ini PowerPoint dalam LCD. Kemudian guru juga sudah melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pada pengamatan observasi simulasi siklus 2 juga dilakukan oleh teman sejawat dan supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Nah, setelah dilakukan pengamatan didapatkanlah refleksi, di mana pada refleksi simulasi siklus 2 ini tidak ada lagi didapatkan kekurangan, hanya kelebihan saja, maka untuk siklusnya dihentikan hanya pada sampai siklus tahap 2 saja. Nah, teknik analisis data yang digunakan itu ada dua, yaitu teknik analisis kuantitatif, itu dilakukan pada saat prasiklus, kemudian teknik analisis kualitatif yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan gambar observasi. Pada bab 4 itu hasil dan pembahasan penelitian. Untuk deskripsi hasil penelitian pembelajaran simulasi siklus 1 itu kelebihannya guru sudah bersuara dengan lebih pantang, kemudian medianya juga sudah baik, materinya juga sudah baik, tetapi untuk melibatkan siswa masih mengalami kesulitan. Artinya guru hanya menggunakan masih tetap metode ceramah. Nah, sedangkan pada
simulasi siklus 2 itu guru sudah menerapkan langkah-langkah pembelajaran quantum teaching sehingga siswa dilibatkan baik dalam proses pembelajaran, kemudian dalam guru sudah memberikan motivasi, guru sudah memberikan apresiasi juga kepada siswa sehingga tidak didapatkan lagi kekurangan pada simulasi tahap 2. Oleh karena itulah simulasi tidak dilanjutkan. Kemudian pembahasan hasil penelitian untuk perbaikan pada siklus 1 ini di mana peneliti sudah melakukan perbaikan pada simulasi siklus 1 walaupun masih ada kekurangan. Nah, pada siklus 2 itu pembelajaran sudah menggunakan metode quantum teaching di mana dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam proses pembelajaran. Kemudian guru juga sudah melibatkan siswa, sudah memotivasi siswa, kemudian siswa dirangsang untuk aktif dalam melakukan kegiatan bertanya, jawab di dalam kelas, kemudian proses pembelajaran juga sudah berlangsung menyenangkan dan guru sudah memberikan apresiasi kepada siswa. Kesimpulan dan sarannya disimpulkan bahwa pada simulasi siklus 1 itu masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peneliti atau guru yang melakukan penelitian tersebut. Ada penelitian kelebihan dan kekurangannya tadi sudah saya sampaikan. Pada simulasi siklus 2 juga sudah ada kelebihan yang disampaikan sebelumnya sehingga diharapkan metode quantum teaching ini dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di dalam kelas. Saran dan tindak lanjutnya untuk melakukan pembelajaran ini, guru diharapkan mempersiapkan dengan matang metode baik media pembelajaran, kemudian RPP-nya, gitu kan, itu harus disiapkan dengan matang. Kemudian guru juga harus mampu memotivasi siswa, membuat siswa menyenangi pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran ini disarankan untuk menggunakan media quantum teaching ini sehingga siswa lebih aktif lagi dan siswa merasa mereka diapresiasi oleh guru. Nah, untuk sekolah diharapkan juga agar bisa memberikan fasilitas yang memenuhi agar guru bisa berkreativitas dan siswa juga bisa lebih berkreativitas lagi. Dan untuk peneliti lanjutan, saya harapkan semoga model pembelajaran quantum teaching pada pembelajaran IPA ini dapat bermanfaat untuk referensi mereka. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.